Selamat malam pemirsa dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami bertiga di sini dalam program edukasi seksual khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kekepoannya pemirsa semuanya. Episode Q&A. Nah, Q&A ya. Karena banyak banget ya Bung Sabran. Oh yes. Banget. Saya dengan Johnny Tari dan sebelah saya yang mirip artis, ya kan? Nah, mirip. Artis apa nih? Artis. Ahmad Sabran. Selamat malam Bung Sabran dan Dokter Binsa. Selamat malam Dokter Sabran. Selamat malam. Terima kasih loh Dok. Ini pertanyaan-pertanyaan tuh dari yang dokter jawab minggu lalu tuh makin banyak lagi ya Bung Sabran ya. Iya. Gimana ya Dok? Dari yang aneh-aneh sampai yang ini Dok. Selama masih ada kehidupan pasti ada pertanyaan. Cakep. Cakep ya kan? Iya. Selama masih ada kehidupan, ada seks, pasti ada pertanyaan. Iya. Baik, kita langsung aja pertanyaan pertama, Bung Sab. Baik. Pertama dari Kosim Permana nih Dok. Iya, Dokter Kosim. saya lelaki umur 68, terus istri Wow. istri saya 30 tahun. Wow, Iya. jauh. Wah, luar biasa. Jelas saya kurang maksimal nafkah batin. Adakah obat kuat yang tidak mengandung kimia yang bisa membuat kuat tahan lama? Terima kasih. Yes, Pak Kosim. Luar biasa ini. Ya, 68, istri 30 tahun. Sebetulnya ya Mbak Ari, Mas Sabran ya, saya banyak temukan kasus seperti ini. 65 ke atas. Ya pengen nikah nih. Karena kehilangan pasangannya ya. Iya. Tapi saya sarankan cuma sebenarnya satu, jangan terlalu muda. Kenapa Dok? Waduh, satunya udah nggak terlalu kuat. Ini kayak kijang loncat. Nggak imbang ya Dok? Nggak imbang. At least 20 tahun lah. Beda Paling range kalau usianya ya, gitu ya, Dok, kalau ya? tidak sekitar ya 15 tahun lah, enak gitu. Jadi yang 40-an ya, Dok, 50 ya kan. Jadi iramanya bisa ngimbangin lah ya kan begitu. Kematangannya juga bisa ngimbangin. 68 tahun dengan 30. Setengahnya lebih. Aduh. Ya. Tapi mungkin memang jodohnya ketemunya di Ya, sisi gitu kayaknya. saya tidak bisa salahkan. Tapi memang kasus-kasus yang saya alami itu berat. Artinya dalam seperti Pak Kosim tadi, nafkah batinnya kurang maksimal betul. Karena apa? Saya katakan satu, seksualitas pasti drop karena hormon testosteronnya sudah turun Pak Kosim. Yang kedua, pembuluh darah penisnya udah masalah Pak Kosim. Yang ketiga, sudah banyak pasti sakit-sakitan. Ya, namanya diabetes, mungkin hipertensi, kolesterolnya, ya tulangnya mungkin udah nggak seperti dulu lah 68 tahun ya. Punya keterbatasan. Tapi pertanyaannya Pak Kosim nih, bisa nggak obat herbal kuat dan tahan lama? Ya, bukan obat herbal Pak Kosim. Obat kimia tetap harus ada obat kimianya. Untuk membuka pembuluh darahnya, memperbaiki ereksi Pak Kosim. Pak Kosim harus cek lab testosteron agar yang namanya kadar hormon testosteronnya bisa diperbaiki supaya lebih bugar lagi. Ini buat Pak Kosim yang lain nih ya. 68 tahun itu adalah satu usia di mana definisi kita Kemenkes itu sudah mengalami yang namanya lansia. 65 tahun ke atas. Nah, tanda-tanda penurunan testosteron itu apa? Mulai dari fungsi saraf otak, cepat lupa, ya, moodnya naik turun, Mood swing gitu Dok. mood swingnya kuat. Yang kedua dari sisi badan, ototnya berkurang, tulangnya keropos, sakit-sakitan. Metabolismenya terganggu, mulai naik nih, gula lemak mulai naik, tensi naik, kardiovaskular bermasalah. Yang keempat itu bicara daya tahan tubuh. Makanya orang-orang segitu 68 kan mana ada kelayapan lagi toh. Jam 8 udah masuk kamar ya kan. Udah puas dulu ya Dok. 68 udah masuk kamar, sementara yang muda-muda masih Masih kelayapan. Iya kan? Nah, itu saya bilang karena imunnya udah mulai kurang. Dan yang berikut apa? Kalau testosteron kurang, prostat pasti terganggu. Ya, jadi buat para pria, prostat itu diakibatkan oleh yang namanya testosteron yang berkurang. Dan seks pasti ereksi, libido drop. Jadi saran saya buat Pak Kosim dan Kosim-Kosim yang lain, pertama cek kadar testosteron. Yang kedua,
harus diobati. Ya, nanti chat aja di WA saya ya supaya dapat penjelasan atau yang namanya obat. Kalau memang ada dokter di tempat Bapak Ibu yang bisa menangani problem seksual, monggo silahkan. Itu aja. Baik. Demikian aja. Baik. Pak Ari, Mas Sabran. Baik, untuk Pak Kosim dan juga tadi kayaknya banyak pertanyaan yang serupa gitu ya, Ya. Bung Sabran ya. Jadi untuk tadi yang takut dengan obat kimia, mungkin kalau misalnya sesuai dengan anjuran dan resep dokter tuh masih aman gitu ya dokter ya. Betul. Yang penting obat itu kita berikan. Jangan sampai banyak kasus Pak Kosim gangguan seks, ereksinya akhirnya coba-coba minum obat sendiri. Nanti ada 2 Pak Kosim. Ya, buat Pak Kosim-Kosim yang lain mati di atas pusar. Bahaya. Bahaya, jantungnya yang kena. Yang kedua Pak, masuk ICU. Ada satu kasus yang saya alami, minum 2 obat tidak mempan, dia minum 3 obat, kolaps, masuk ICU. Untung dia nggak ngomong kenapa bisa kolaps. Kalau dia ngomong kenapa bisa kolaps, wah istri bisa marah kan. Nah itu dia. Baik. Oke. Baik, terima kasih Semoga Dokter Binsar menjawab. Ya. dan Buat Pak Pak Kosim. Kosim. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Untuk kalau mau lebih detail lagi, silakan chat Dokter Binsar. Nanti di akhir pembicaraan kita, di akhir acara ini ada Ya. nomor WhatsApp-nya gitu ya, Bung Ya, Sab ya, dokter ya. Oke, next Bung Sabran. Silakan Mbak Ri. Baik, ini pertanyaan dari Napoleon Bonaparte. Wah. Tentang senam Kegel, sangat bagus sekali untuk mengencangkan otot panggul dan otot sekitar alat vital. Pak Napoleon ini adalah pria berusia 51 tahun, sangat kuat, kencang, dan lama genjotnya. Tapi istri tidak pernah mau diajak main sudah sejak lama. Nah, gitu dok. Dengan saya. Apa karena sudah tak ada hasrat atau karena dia nggak pernah olahraga? Gimana dok? Ada Punya hubungannya pil. nggak sih dok? Apa karena dia punya pil ya? Oh, pria idaman lain. Pil, jangan lupa itu. Oh iya, Pil. lewat ini. Atau karena dia tidak punya hasrat dan karena tidak pernah punya olahraga. Baik, Pak Napoleon, problem Bapak ini banyak juga dikeluhkan oleh para pria yang memiliki istri memang yang mungkin tidak bugar, ya. Perlu kita tahu bahwa wanita itu sangat tergantung dari hasrat atau kemampuan seksnya oleh kebugaran tubuhnya. Betul ya Mbak Arya, Mas Sabran ya. Kalau tubuh tidak bugar, pasti seksnya drop. Kalau tubuh tidak bugar, pasti kualitas hidupnya jelek. Nah, kebugaran tubuh sangat tergantung daripada apa? Ada nggak kondisi penyakit yang ada pada si wanita atau istri Bapak? Ya, itu juga penting. Yang kedua, kadar hormon estrogennya. Sehingga istilahnya nggak usah dulu lah cari-cari pil ya. Jadi mungkin istri Bapak, Pak Napoleon, mungkin istrinya itu punya satu gairah yang drop. Nah, gairah yang kurang. Atau mungkin vaginanya udah kering. Coba ditanyakan. Dan apabila itu ada pada istri Bapak, mungkin perlu untuk yang namanya diperbaiki ya. Caranya bagaimana? Mungkin hormonnya perlu dicek, kondisi tubuhnya perlu diperiksa, dan perlu ada mungkin konseling. Ya, kenapa dia kok tidak mau melayani Bapak? Intinya kan begitu, Mbak Ari. Betul Pak, betul dok. Ya, dia tidak mau, Bapak 51, istri pasti mungkin ya enggak, mungkin 40 akhir ya, atau hampir sama lah. Berarti masih sangat mampu sebetulnya Mbak Ari. Ya. Tapi kenapa akhirnya Pak berarti ini ekstrim nih kondisinya nih, ekstrim dalam artian tidak mau melayani saya. Berarti sama sekali tidak mau berhubungan seks. Segera Pak Napoleon, dan mungkin juga Pak Napoleon yang lain yang mengalami kasus dengan Pak Bonaparte ini. Jadi kasus ini bisa diatasi. Caranya gimana? Coba mungkin bawalah diobati, ya, periksa kadar hormon estrogennya, lalu cek kondisi tubuhnya, lalu ada mungkin perlu lakukan konseling mungkin Mbak Ari. Konseling tanpa suami ya. Kalau kadang-kadang namanya konseling suaminya ikut, dia segen. Takut ya. Takut ya.
perlu keterbukaan ya. Itu saja mungkin dari saya. Baik, Mas dokter. Sabran, Menjawab, Pak Mbak Ari Novel. ya, betul. Semoga menjawab. Kalau soal pil kayaknya ditanya ke detektif. Jangan ke Pak Dokter. Ya, ke private investigator. Iya, betul. Tapi kan belum tentu karena pil juga. Betul. Itu baru ya. dugaan-dugaan. Iya, Ya. makanya saya katakan Mbak Ari, Mas Sabran, ada banyak kasus seperti ini yang ujung-ujungnya perceraian. Karena curiga itu ya, Dok? Yes. Jadi saya sering ngomong, jangan cerai dulu. Coba kita perbaiki dulu, konseling dulu. Ya, urusan ranjang jangan sampai menentukan yang namanya rumah tangga. Kembali pembaca Tribun Warta Kota, ada 4 fungsi seks. Pertama, prokreasi, punya anak, betul. Yang kedua, rekreasi, kebutuhan, betul. Kalau kebutuhannya nggak tercapai, pasti nggak intim. Intimasi, nggak intim pasti. Kalau udah nggak intim, pasti institusinya rusak. Iya. Rumah tangga, pernikahan, bubar. Betul. Akhirnya, mohon maaf ya, para laki-laki yang begini biasanya apa? Cari ini petualang. Ya, cari yang namanya Will. will. Ya, will yang lain. Betul, itu Bari ya. Tapi mungkin ada satu cara, Bung Sab. Iya. Kayaknya yang bisa mungkin sebagian perempuan tuh pasti mau lah. Kayak dibisikin, sayang udah transfer ya. Nah. Coba dulu deh Pak Napoleon ya ke cara itu. Oke, ke next pertanyaan, Bung Sab. Iya, bisa jadi ya. Ya kan, Iya, dokter? jangan kurang Nah. transferannya. Jadi bukan karena pil. Iya. Baik nih Pak Dokter, selanjutnya Manuel Fernandes. Dokter, saya mau konfirmasi tentang perempuan muda lebih suka dengan laki-laki usia lanjut, bagaimana dengan perasaannya? Ya, ini kayak tadi 68 Pak Kosim Istrinya dengan 30. istrinya 30. Ya. Saya pernah punya kasus dan banyak kasus perempuan-perempuan yang suka dengan usia tua. Biasanya ya apa ya saya katakannya, bukan mbak-mbak ya, nona-nona atau ibu-ibu muda ya, yang mungkin kehilangan figur orang tua, Mas Sabran. Saya beberapa kali temukan kasus itu, akhirnya saya tanya, kenapa kamu suka, dia masih 30, suka sama yang 60 Mbak Ari. Padahal secara teori 60, waduh, masih pengen seks nggak? Yang muda ini masih pengen. Tapi ternyata suka dia. Nah, ternyata memang saya lihat bukan lagi faktor seks yang utama. Seks mungkin ada, tapi mungkin rasa nyaman, aman, dan terutama tadi Mbak Ari bilang, Sosok ayah. transferan. Nyaman, aman, dan mewah. Mewah. Jadi yang Gitu, Dok. umuran 60 Iya. dan sudah mapan lah gitu. Mapan. Semua dia punya kepribadian. Iya. Ya, punya rumah pribadi, ya kan, Mobil pribadi, semuanya punya gitu. Jadi nyaman, mewah, ya artinya rasa nyaman lah. Iya. Dan jadi saya lihat memang hari ini segala perilaku, artinya segala pola psikologi di dalam kehidupan rumah tangga banyak, tapi tidak menentukan gangguan seks. Lalu pertanyaannya, perempuan muda dengan yang namanya laki tua, kalau bisa di hubungan seks, why not? Silakan aja. Karena Ya. semua pria di usia berapapun tuh masih Ya, mampu gitu ya, Dok ya. karena semua pria di usia berapapun tetap yang namanya seks itu dalam tanda kutip kuasain otaknya. Iya. Ya, Pak Sabran ini juga ada seks. Saya juga, otak saya juga seks begitu. Karena laki-laki. Laki-laki ya, itu wajar itu ya, begitu ya. Oke. Baik. Oke. Semoga menjawab Pak Emmanuel. Ya, Apa? Emmanuel Fernandes. Ya, oke. Selanjutnya Mbak Ari. Baik, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rezuliaswan. Dok, apakah orang pernah kena stroke ringan masih bisa ereksi kalau bisa minum obat apa, dokter? Usianya 62 tahun, tolong ya dokter Binsar. Ini kayaknya udah pernah WhatsApp ke dokter Binsar, tapi belum terjadi. Tolong ya dokter Binsar gitu. Ya, Rezuliaswan. Ya. Rezulia. Silakan, Dok. Pak Rezulia. Jadi Pak Azwan, Pak Rezulia, ya pokoknya pria-pria pasca stroke, entahkah stroke ringan, stroke yang sedang atau stroke berat, itu pada dasarnya bisa diobati, Mas Sabran. Di dalam seorang pria itu pembuluh darah ada 3 yang sama, Mbak Ari.
ya Mas Sabran ya. Pembuluh darah penis, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak itu sama. Berarti diameternya sama. Ereksinya nggak beres. Pertanyaan saya Mbak Ari, jantungnya mulai masalah nggak? Pasti. Ereksinya hilang, otaknya sudah mulai terganggu nggak pembuluh darah? Pasti. Pasti. 3 itu yang perlu kita ketahui. Jadi, kenapa Pak Rezul Yaswan tadi itu stroke ringan, lalu ereksi sekarang hilang? Karena memang pada dasarnya pembuluh darah sudah terganggu. Pertanyaan, bisa diobati? Oh, sangat bisa. Ya, jadi sangat bisa untuk kita obati. Jadi 62 tahun, coba cek kadar hormon testosteron kembali. Tetap saya minta cek hormon testosteron, karena pasti kebugaran tubuh Bapak udah mulai berkurang. Yang kedua, ya gaya hidup sehat pasti, obat-obat yang diminum rutin harus dikerjakan. Yang berikut, obat untuk seks, perbaiki ereksi ada. Cuma saya nggak bisa ngomong ya. Spill dikit Ya. bisa dong. Oh. itu kalau saya ngomong, boleh ngomong spill dikit Mbak Ari. Kapsul Dokter Binsar. Baik, semoga oke, menjawab ya baik, Bapak ya. Rezul Yaswan gitu ya. Ini pertanyaan terakhir sepertinya Bung Sap ya. Boleh. Ya, terakhir Mbak Ari. Baik, Assalamualaikum. Halo Dokter Binsar, saya mau tanya, saya itu nggak bangun semenjak tahun 2016 hingga saat ini. Gimana untuk berobat? Sedangkan saya ini orang Madiun, mau ke Jakarta jauh dan nggak tahu alamatnya. Tanya dulu ya dok, kalau ada saran saya kirim alamat yang lengkap. Baik, silakan jawab dokter. Iya. Nama saya Mukhdir, Pak Mukhdir Madiun. Madiun ya. Pak Mukhdir, ini sudah 7 tahun berarti. 2016. 2016 kagak bangun. Saya bingung nih, kagak bangun. Berarti dia tidur terus ya. Rupanya bukan dia yang nggak bangun, tapi adiknya yang nggak bangun ya. Iya. Bukan kaum rebahan lagi ya dok Bukan, ya? wah sudah bukan kaum tidur. Ya, dia memang Pak Mukhdir ini adiknya yang nggak bangun ya. Artinya 2016 ereksinya hilang. Jadi saya katakan buat Pak Mukhdir, ya jangan depresi dulu, nomor 1. Nomor 2, Pak Mukhdir nanti ada obatnya Pak. Ya, usia tadi Pak Mukhdir nggak ada jelas ya usia tadi ya. Ya memang Pak Mukhdir, ada banyak pasien juga yang datang sama saya itu dari seluruh Indonesia. Nggak usah takut Pak Mukhdir, Madiun mah deket. Masih satu pulau ya dok? Masih satu pulau. Obat bisa kita berikan, kita kirim. Nah Pak Mukhdir nanti silakan chat ke WA saya, apa yang akan Pak Mukhdir minum dan apa yang harus dikerjakan. Tetapi prinsip nomor 1, Pak Mukhdir pembuluh darahnya udah bermasalah. Itu nomor 1 ya. Pak Mukhdir bermasalah di pembuluh darah. Yang kedua, ini udah 7 tahun Pak Mukhdir, jangan dikasih biar. Ya. Banyak efek ya dok ya? Kalau Bukan, dibiarkan ya. saja. Ada satu teori berkata gini Mbak Ari, pria yang seksnya itu drop, tidak pernah ejakulasi, apa yang terjadi Mas Abran? Dicurigai atau diperkirakan akan mengakibatkan prostat membesar. Saya ulang buat para pembaca Tribun Warta Kota, pria yang tidak pernah ejakulasi, seks kan tandanya ejakulasi nih, Iya. prostat akan cenderung membesar. Jadi itu satu tanda yang harus kita waspadain. Dan kalau tidak ada seks activities atau tidak pernah hubungan seks, tidak pernah ereksi, kemungkinan besar apa? Testosteronnya menurun. Kalau testosteronnya menurun, artinya itu prostat terancam akan terjadi pembesaran. Ya, jadi buat Pak Mukhdir, cek testosteronnya Pak di lab ya. Ambil darah jam 7 sampai jam 10 pagi tanpa puasa. Hasil ada info saya Pak. Ya, baru obat nanti akan saya infokan kepada Bapak. Hasil pasti signifikan, namun bukan berarti begitu minum obat BIM Salabim. Ini kan Bapak aja udah tidak hubungan berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun tidak hubungan. Lalu mulai mundur-mundur sekitar berapa? 5-10 tahun.
berarti udah 10 tahun lebih. Ya, jadi Pak Mukhdir silakan kerjakan apa yang saya sarankan, dan buat bapak-bapak yang lain yang sudah bertahun-tahun tidak pernah hubungan seks ya, periksakan kadar hormon testosteronnya, lalu yang kedua share sama saya hasilnya, dan saya akan infokan, akan yang namanya sarankan apa yang harus dilakukan. Dan jangan berputus asa, jangan depresi. Ya, kalau keuangan terbatas, selalu ada solusi. Ya, itu saja mungkin dari saya, jawaban saya, Mas Sabran, Mbak Ari, ya. Baik. Terhadap kasusnya Pak Mukhdir ini ya, gitu. Baik. Semoga menjawab Pak Mukhdir di Ya. Madiun ya. Ya, di Baik, Madiun. untuk Pak Mudir, nanti kalau misal memang kesulitan tidak bisa datang, boleh chat atau Ya, chat kalau- aja di WA ya, saya. chat atau kalau misalnya dia merasa tidak terjawab, Ya. nah, konsultasi melalui chat WhatsApp sudah Yes. ada di bawah ini Ya, ya. ada di Silakan bawah ya. dicatat, silakan Ya. langsung chat, Chat. tapi jangan telepon ya, kasihan dokter Binsa loh, punya keluarga loh, gitu ya dok ya. Jam 12 malam pun ditelepon. Aduh, kasihan nanti Jam ibu. 1, jam 2. Namanya bapak-bapak ya nggak sabar ya. Namanya mereka inilah butuh pertolongan ya. Betul. Baik, untuk segala pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung chat ke Dokter Ya. Binsar atau silakan chat tinggalkan komentar Anda di bawah sini. Nanti kami akan merangkum lalu menyampaikannya ke Dokter Binsar Yes, ya. betul. Baik, terima kasih Terima kasih. pemirsa dan sobat WK, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Dokter Terima Binsar. kasih ya, Sabran, Mbak Ria, Terima kasih Bung ya. Sat. Selamat malam dan sampai jumpa Sampai lagi. jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.